Salam Bim. Salam Dan. Kembali lagi di acara kita Bim Ngopi. Ngobrol film. Ya, di acara ini kita nanti akan membahas tentang seputaran film. Yes. Yang tentunya dimulai dari berbisnis di movie dulu. Oke, karena kita ya film-film Bim dulu ya, karena memang ya ilmu film kita belum terlalu banyak ya. Oh iya. Oh sini bakat salah. Oke, ya pada konten hari ini kita akan membahas tentang karya ataupun film-film yang kita ikutkan ke kompetisi atau lomba. Ya, Lebih gampangnya lomba film. Ya, yang kemarin sudah sempat kita bahas, ada beberapa film komersil ya. Yes. Ada film apa ya? Pertama Keboko. kemudian ada film Keliru, selanjutnya ada 14 film Zina. 14 Zina dan ada film Paham. Ada 4 film yang berbisnis di movie ikutkan ke kompetisi dan alhamdulillah semuanya lolos di bidangnya masing-masing. Oke. Nah, untuk detail filmnya teman-teman bisa lihat di atas ya. Banyak sekali tuh, nanti tinggal lihat di atas. Dan hari ini kita akan membahas lebih detail bagaimana proses pembuatannya, bagaimana praproduksi, produksi dan pasca produksi saat kita membuat film itu. Dari awal ya, dan ini saya mau membahas dari film Keboko. Kebetulan saya kan nggak ikut di dalamnya, teman-teman ikut ya. Nah, saya pengen ngerti. Oh iya sih. Ya, jadi perlu teman-teman tahu juga di sini itu tidak apa ya, bisa dibilang punya basicnya masing-masing. Ya, yang sebelah sana Anda basicnya apa Mas? Ya. Yang di sana biasanya untuk kebagian peralatan dan properti. Ya, sama Mas Ricky terutama di audio. soundman. Ya, soundman. Ya, kemudian dan di sampingnya lagi ada Mas Renaldi, dia concernnya bagian editing atau editor di movie. BTS. Kondisi tuh endanya membahas kondisi. Kemudian Mas Wahid untuk di camera person atau DOP. Kemudian ada Mas sutradara atau director. Ya. Kemudian saya urus. Nah, di film Keboko dan saya pengen ngerti lebih detail karena kita kan sudah bahas ya film ini ataupun sudah ada beberapa pembahasan di sana. Cuma saya pengen lebih ngerti background story-nya ataupun prosesnya. Ya, bagaimana dan mengundang? Keboko itu Aku berapa orang ya? Paling main jenengan. Oh iya. Sebagian juga pemain ini. Oh iya ya. Anda kan main juga. Pacarek. Oh iya. Anda mencari. Kopi desa kopi. Selamat hijau. Panas. Yuk lanjut dan. Ya Keboko itu mungkin ya biasa sih. Aku kan kalau misalnya curhat ya ada masalah. Biasa nomor 3 udah. Aku punya unek-unek terus ana lomba piye? Oh iya. Enaknya gawe apa ya? Terus kan komunikasi karo Dika. Yuk melu yuk, ya ana lomba apik ya dinas kearsipan. Stop dulu, saya mau tanya dulu. Anda tahu lomba itu dari mana? Apakah dari dinas terkait langsung atau melalui mana? Kebetulan dari sosmed Sosial medianya. media Budo media Anak dari poster dinasnya ya, Mas. ada. Oh, bukan dari dinas terkait. Jadi Repost. repost apa Brebes apa itu kan banyak kan sekarang. Apa akun-akun Brebes kayak sekitar Brebes, info Brebes dan lain. Itu Anda semua. Oke, ya lanjut.
Nah, info dari situ menarik ya. Tapi ketika jam penting kita ikut serta, juara nomor terakhir, hadiah terakhir, duit ikut, Penting main lu. duitnya sepira, Iya. walaupun grundel lah. 15%. Lumayan kan gue kopi 5 gitu. Lebih, malah lebih. Tapi nggak apa-apa, itu kan emang bagian dari apa namanya Ketentuan ketentuan sana. lomba film. Jadi langsung tak jawabin dan nyomel yuk. Pokoknya Brebes Indie Movie kan katanya kata orang yang petinggi di sana kan kita harus buktikan. Iya. Brebes Indie Movie karyanya mana mas? Oh, Karyanya mana mas? Berarti Gitu loh. saat itu ada kekecewaan juga atau apa itu yang bisa dibilang ya mungkin untuk ingin memicu juga ya? membuktikan, memicu juga ya? Iya. Ingin Tanpa adanya beliau juga akhirnya kita nggak ada apa-apaan nih. bener membantu lah. Iya. Ada beliau yang bener-bener mana karyanya nggak mana minta anggaran gimana kamu mana karyanya Iya. Prestasinya Gitu. mana? Iya. Jadi buktikan dulu itulah kita ada semangat itu. Yundan meludan wis pokoknya hadiah ta nomor pira wae penting juarane kayak Oke, stop dulu. Saya mau tanya ke Dandika. Saat jenengan dapat japri dari Mas Wahid, sebenarnya jenengan itu berpikir seperti apa memang sementing melo ataupun kayaknya tanya pasti juara tuh bagaimana Dan? Enggak, Dan. Jadi memang betul yang dikatakan sama Mas Wahid, memang kita pengen membuktikan gitu loh, Dan. Karena terpancing dengan omongan gimana mau minta bantuan kalau jenengan nggak punya karya, Iya, gimana betul. kalau misalnya nggak punya prestasi gitu loh, Dan. Nah, dari itu wis lah yang penting melu ya, yang penting melu yang orang Wahid masalah cerita, masalah aktor nggak bisa digolet, ya kan. Itu sih kalau dari saya. Ya saya berterima kasih sih sama beliau karena mungkin karena omongan-omongan beliau saya semakin bersemangat untuk berkarya gitu loh. Jadi Pemicu. intinya jangan anggap semua omongan negatif negatif. Iya. Ya. Apa sih? Ngomong negatif. Jangan dianggap Negatif. Negatif, iya. Berarti harus dianggap Positif. Oh iya. Biar menjadi imun positif. Jadi ada nilai tambah untuk kita. Iya. Gitu. Dan untungnya saat itu jenengan dan Mas Dika menganggap bahwa itu sebagai supporting bahwa Betul, saya harus betul. berkarya. cambukan, Dan. Emang harus kita kita harus bikin karya dulu nih biar mereka tidak memandang sebelah mata sama kita gitu loh. Gitu. Oke. Nah, setelah pembahasan awal kemudian Mas berarti untuk naskah sendiri siapa yang Mas Dika. Mas Dika. Berarti setelah jenengan dapat info dari Mas Wahid, jenengan langsung berpikiran apa memang sudah punya. Iya. Biasanya kan ada saudara yang punya stok cerita. Jenengan itu lebih tipenya seperti apa, Dan? Jadi gini, Dan, kalau Mas Wahid itu orangnya dia suka mengetes. Oh. Kau udah cerita apa? Iya. Kau udah cerita apa? Nah, baru gue dibabarkan. Oh. Lah dilala yang lain duit ceritanya tentang hoax, ya kan? Hoax. Ya. Apa ya? Hoax bahasa Jawanya apa? Goroh. Ya goroh. Ya, Berita goroh. Berita goroh. Ya termasuk juga tentang literasi ya. Iya, ya. literasi. Terus Mas Wahid juga punya cerita dan dilala ceritanya sing Mas Wahid. Oh, iya. Nah, Kepokoh itu ceritanya dari Mas Wahid. Oh. Terus saya kembangkan menjadi sebuah naskah. Mas Wahid hanya Kieng kok kayak kie. Iya. Oh, dikembangkan dewek. Iya. Sebenarnya kan Kepokoh itu kan kebetulan kayaknya waktu itu ada kayak seminar atau mungkin sekolah malam apa ya yang kejar paket itu loh. Oh iya. Ya. Jadi yang setiap ada program pemerintah yang apa namanya kejar paket gitu Iya, loh. iya. Untuk orang tua itu. Ya orang tua kan tua ya, gitu. kebanyakan ya orang-orang yang sudah dewasa kan ada yang belum bisa membaca atau itu kadang ikut ke situ. Sebenarnya keresahan itu sih terutama ya di lingkungan saya pribadi ngono loh. Kan banyak yang belum bisa baca dan belum punya ijazah dan lain-lain. Nah, itu kayaknya menarik nih diangkat gitu loh. Terus kebetulan sih itu kan pemeran pemerintah harus ambil nih ketika ada warganya yang belum bisa baca, masa pemerintah mau diam saja gitu loh. Jadi saya libatkan pemerintah itu cari gitu kan untuk karena setiap program pemerintah ataupun desa kan ada untuk kesejahteraan masyarakat gitu kan gitu. Iya. Jadi inti dari film Kepokoh sendiri adalah literasi, di mana pentingnya literasi ya, terutama di situ pentingnya literasi karena
balik lagi setinggi apapun jabatan seseorang kalau literasinya rendah sangat disayangkan. Betul. Kembali ke cerita Dan, balik ke cerita. Ada kendala apa ataupun punya tantangan apa karena ikutnya kan itu kan film kompetisi pertama ya Dan ya? Iya. Untuk berbisnis di movie apa punya tantangan sendiri ataupun bagaimana Dan? Kalau misal tantangan itu pasti ada, setiap cerita itu pasti ada. Bahkan ketika saya membuat naskah, mengembangkan cerita dari segmennya Mas Wahid, emang kita sering berantem, ibaratnya lah. Aja kayak gini. Adu argumen. Aja kayak gini, kok kayak gini. Nah, dari situ ketika di lapangan kita bisa menerima karena saling berargumen gitu loh, Mas. Yeah. Nah, dari situ itu tantangan pertama. Terus ketika pembuatan ya otomatis nggak mencari tokoh pemain itu kan agak susah. Iya. Apalagi ya tokoh orang tua harus yang memerankan orang tua gitu loh. Jangan orang tua terus muda gitu, pemerannya enggak dituakan ibaratnya Karena putih-putihnya apa kan ya. Ya kebetulan kan kita kan belum dapat makeup artis gitu. Ya barangkali artis ya. Barangkali ada yang mau kerjasama dengan kita, monggo silakan. terbuka loh. Lanjut Dan. Silakan yang hubungi manajemen aja. Apalagi kayak orang-orang kami ya, maksudnya kayak nyong jukut jaluk jasane jenengan jaluk waktu jenengan kan agak susah nih ya kan ya. Harus menyesuaikan itu, apalagi ketika syuting jam segini ngaretnya sampai beberapa jam kemudian Gaya Indonesia ya Nanya? Iya. Terus ya ketika itu kan kita belum bisa membayar ibaratnya gitu loh. Ya. Masih itu loh. Ya itu sebuah kendala-kendala kecil lah ibaratnya. Ya sebenarnya kan yang paling susah itu meyakinkan aktor atau mungkin kru atau mungkin lain-lain yang terlibat dalam film untuk bareng-bareng ngono lho. Ya berkarya bareng ngono lho. Dimulai dari nol lah. Dimulai dari nol. Kalau cara bahasanya ini kretongan ya. Ketongan. Enggak usah mikirin alatnya ora duana, HP gak bisa ngono lho. Yang penting kita ada niat, visi misi sama, apa aja bisa jalan. Walaupun kamera nyili kabeh. Jangan beralasan tidak bisa berkarya karena lak alatnya. Nah, itu. Kuat. Anda tidak niat. Iya. Oke, kenapa saja tidak niat? Jadi sebenarnya masih sedikit. masih benar-benar masih minim ya. Masih minim banget. Triple job, double job. Kayak aturan ML ya. Triple job. Tulangnya kurang atuh. Nah, Mas Wahid berarti sebagai aktor ya Dan ya? Alhamdulillah. Aktor dan tangan gue. Ya lumayan menantang ya Dan ya. Menantang banget. Kemudian sutradara, camera person, DOP, kemudian editor dan soundman. Nah, saya mau tanya dulu saat syuting jenengan sebagai kameramen, kemudian jenengan di situ juga ikutnya kan first experience ya, pertama kali kan bagaimana menanggapi ataupun bersikap saat jenengan syuting seperti apa? Apalagi ketemu dengan teman-temannya sudah syuting ya, memeringat. Iya. Kenapa keringetnya? Karena kan kita kalau buat DOP kan singkatannya kan Direct of Photography. Oh, Direct of Photography editor tulis. Direct. Ya, orang ngerti? lanjut. Nomor sekolah bahasa Inggris Salah ya. Iya. Bahasa Korea tok. Bahasa Korea tok bisa deh. Ya, terus Koreanya apa nih? Potong lah. Jadi kan Lanjut. harus menggambarkan gimana film itu akan dibuat, angle-nya seperti apa. Jadi kan sebelum kita syuting udah ada gambaran itu. Itu yang sulit menggambarkan filmnya menjadi. iya. Menghayal ya. Emang film itu harus menghayal. Iya. Kendala susahnya. Itu susahnya. Menghayalnya itu loh. Karena Anda belum terlalu banyak menghayal. Iya, biasanya. Makanya hayal. mari menghayal. Baru menghayal. Oke. Nah, itu yang Anda rasakan, Mas Rinaldi ya. Kemudian apa untuk soundman ya. Saat itu kendalanya apa jenengan, Mas? Apa bagaimana ceritanya? Apa ada hal menarik saat jenengan? Hal menariknya paling pakainya lensa 85, terus sayanya harus itu kabelnya nggak cukup.
Nah, itu tadi gulung kabel ini bukan? Iya. Iya, gulung kabel. Ada Berarti kabelnya orang cukup gue. Orang Orang cukup, cukup. makanya harus di ini namanya apa? Tes cam. Tes cam. Oh iya iya. Nggak tahu waktu itu pakai apa enggak, lupa. nganggo HP, Nah, itu desak. Disak ya. Orang-orang kayak podcast pinggir lah Ah, kayak. Ora. Apa cak in. Sing audio nih lah Kak. Halo. Wir. Ngopi wir. Ngopi. Ya. Oke, dari Mas Riki sebagai audio sama peralatan ya Mas ya. Nah, kemudian saya balik lagi ke saudara. Jenengan di situ walaupun sudah mendirect beberapa film, kemudian dan aktor siapa aja nih waktu itu Dan? Mas Wahid, terus Tio, Abah Tio. sama Badrus. Tiga aktor itu ya. Nah, saat mentreatment aktor terutama yang baru ini, Iya. ya kan ini kan ikutnya kan Mas Iya. Wahid kan saat itu kan mungkin baru pertama kali. Ya pertama kali Dan apa sudah pernah Dan? Sudah dari Sering. tahun 92 sudah. Jasmu, memang nyomol. Nah, bagaimana saat jenengan mengerilis mereka Dan? Jadi gini Dan, ketika saya bahkan nggak cuma Mas Wahid ya, Iya. saya tahu basic orang. Jadi sebelum saya mencari top aktor, saya sudah tahu oke pantasnya mungkin nih. Iya. Cocok logi ya? Cocoknya dengan ini ya. Jadi saya tidak perlu memasak. Iya. Memasak seseorang itu. Karena udah ada tempatnya. Wong sing seram ya kudune pas nang genek. Iya. Tapi saya melihat Mas Wahid yang ketika itu baru ya. Tapi saya punya Mas Wahid itu pecinta film, suka nonton film. Jadi kayak apa ya, nggo ekspresi, nganggo apa namanya dia berakting. Lepas lah Iya. perlu apa Lebih mudah ya? Lebih mudah. Iya. Itu seperti itu ndak. Terus ketika ya yang pasti ya yang namanya syuting itu sering lupa. Ana sing sonet durung di on kan, ana sing durung di record, ya kan? Itu kan pasti ada ya. Iya. Itu ya agak ganjalan lah. Dongen ki kayak kiyo, misalnya orang kayak kiye gitu. Ya walaupun kita masih belajar ya Dan ya. Tapi yang namanya kesalahan itu kan Masih ada. iya buat kita kedepannya lah ya. Evaluasi. Proses tanpa kesalahan maka tidak ada proses berlanjut. Iya. Terlalu puas. Terlalu kuat. Oke. Nah, itu tadi bagaimana Mas Dika mendirect teman-teman yang notabene masih baru dan mungkin ada beberapa yang sudah senior juga ya Dan ya. Senior, Kayak iya. Abah Tio kan juga, Abah Tio. beliau juga kan sudah senior dan sering juga main di film Teater. Lebih Teater. senang saya gini Dan saya lebih memilih orang teater ibaratnya daripada model gitu Oh. loh. Jadi di pikiran saya ngepang untuk aktor itu dari model dan dari orang teater yang punya basic teater. Iya, iya. Jadi dia kalau seorang model dia pasti sering melihat kamera. Nah, tapi kalau orang teater dia lebih lepas ke lawan main gitu loh. Iya. Tidak sering melihat kamera. Itu yang tanda kutip lah Iya. ibaratnya. Ada penanda khusus lah di situ ya sama Mas Dika ya. Perbedaannya. Iya, oke. Nah, itu adalah film komersil kepokoh.